Benar-benar ngeri lihat keberanian orang Aceh ini. Rizik dan Bahar dibuat panas dingin olehnya. Terus yang membuat mereka congkak apa? Hah? Coba kalian mensuci-sucikan Bung Rizik, beraknya kagak berbekas, kencingnya kagak pesing. Kalau kencingnya masih pesing, beraknya masih berbekas, jangan sok-sokan. Coba deh kalian 7 juta umat yang mendukung kalian, laskar-laskar terbaik kalian, perangi TIJ. Kan udah kalian bilang ini mungkar, TIJ mungkar, TIJ ini PKI, TIJ ini penghina ulama, pembenci ulama, pembenci habaib. Kenapa kalian biarkan? Hari ini kenapa berani melawan para habaib? Kenapa orang-orang berani menghina habaib? Tanya dong sama si Bahar, Bang Taufik. Itu pertanyaan Bang Taufik. Kau tanya Bang, sama si Bahar, sama si Rizik. Kau tanya, Rizik, kenapa sekarang orang-orang pada menghina habaib? Kenapa orang-orang pada melawan habaib? Tanya sama si Bahar, kenapa orang-orang menghina habaib sekarang? Karena mereka tidak menjadi contoh, karena mereka terlalu ego dan arogan, sombong, congkak, angkuh, padahal mereka bukan siapa-siapa. Tentara bukan, polisi bukan, pejabat bukan, ulama bukan, orang alim bukan, orang berilmu bukan, cucu Nabi masih tergantung, belum ada keputusan. Tidak bisa kita menuntut kepada pemerintah yang sah untuk ganti presiden, nggak bisa. Presiden nggak mau dan nggak dibenarkan secara konstitusi. Tuntutannya turun presiden, kalah pemilu, buat demo, tuntut presiden turun. Kalau mau presiden di kalangan kalian, tunggu pemilu yang akan datang, mudah-mudahan kalian menang. Tapi saya yakin dan saya jamin pemilu kali ini kalian nggak dapat panggung lagi. Ini zaman yang sudah milenial, nggak main yang aduh, bercanda kalian, candaan bapak-bapak, jokes kalian itu jokes bapak-bapak, bawa corong jalan-jalan, saudara, itu gaya-gaya tukang kompor, gaya-gaya penjual pecah belah. Itu 1 minggu setelah saya buat surat terbuka, dibebaskannya PPKM. Tapi waktu saya ditahan, itu dihapus video saya yang itu, biar tidak terlihat prestasi saya. Bangsa tidak. Ini dengar baik-baik, saya masih di Aceh sampai detik ini. Nanti ketika saya sudah berangkat dari Aceh ke luar negeri, jangan kalian bilang TIJ lari, TIJ begini, TIJ begitu. Contoh kemarin, saya nunggu kalian di pos ronda 7 bulan. 7 bulan saya nunggu kalian di pos ronda. Begitu saya keluar dari pos ronda, TIJ nggak berani lagi ke pos ronda, TIJ kabur dari pos ronda. Cuman itu bisa kalian. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Mati yang menyeramkan lah. Yang membahagiakan ya perkawinan, bukan kematian. Mana si bongsor? Lagi-lagi TIJ tantang 7 juta umat untuk persekusi dirinya. Coba deh kalian 7 juta umat yang mendukung kalian, laskar-laskar terbaik kalian, perangi TIJ. Kan udah kalian bilang ini mungkar, TIJ mungkar, TIJ ini PKI, TIJ ini penghina ulama, pembenci ulama, pembenci habaib. Kenapa kalian biarkan? Ini dengar baik-baik, saya masih di Aceh sampai detik ini. Nanti ketika saya sudah berangkat dari Aceh ke luar negeri, jangan kalian bilang TIJ lari, TIJ begini, TIJ begitu. Benar-benar keren, gak ada takutnya TIJ ini. Contoh kemarin, saya nunggu kalian di pos ronda 7 bulan. 7 bulan saya nunggu kalian di pos ronda. Begitu saya keluar dari pos ronda, TIJ nggak berani lagi ke pos ronda, TIJ kabur dari pos ronda. Cuman itu bisa kalian. Cuman itu. Bahar dan Rizik benar-benar dibuat pusing oleh orang bernyali ini.
Hari ini kenapa berani melawan para habaib? Kenapa orang-orang berani menghina habaib? Tanya dong sama si Bahar, Bang Taufik. Itu pertanyaan Bang Taufik. Kau tanya Bang, sama si Bahar, sama si Rizik. Kau tanya, Rizik, kenapa sekarang orang-orang pada menghina habaib? Kenapa orang-orang pada melawan habaib? Tanya sama si Bahar, kenapa orang-orang menghina habaib sekarang? Karena mereka tidak menjadi contoh, karena mereka terlalu ego dan arogan, sombong, congkak, angkuh, padahal mereka bukan siapa-siapa. Tentara bukan, polisi bukan, pejabat bukan, ulama bukan, orang alim bukan, orang berilmu bukan, cucu Nabi masih tergantung, belum ada keputusan. Kadrun pasti sakit hati nonton video TIJ ini. Terus yang membuat mereka congkak apa? Coba kalian mensuci-sucikan Bung Rizik, beraknya kagak berbekas, kencingnya kagak pesing. Kalau kencingnya masih pesing, beraknya masih berbekas, jangan sok-sokan. Berjuang, berani kreak-kreak seperti itu di negeri yang aman. Ada TNI, ada Polri yang menjaga kestabilan keamanan di negeri ini. Berani keluar-keluar seperti itu. Rizik dan Bahar benar-benar diskakmat oleh TIJ. Itu salahnya si Imad tidak tabayun. Kalian menghina orang, tabayun tidak? Menghina Jokowi, menghina pejabat, mengkritik nggak apa-apa, silahkan. Kita mau kritik kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan rakyat, silakan. Gua juga kritik, cuman cara kritik gua tidak seperti kalian. Ya, pada saat pandemi saya buat surat terbuka untuk presiden untuk menyegerakan menghentikan PPKM supaya masyarakat bisa mencari rezeki, tidak tertahan di rumah. Diterima. Ya ampun, ternyata begini kelakuan para kadrun ya. 1 minggu setelah saya buat surat terbuka, dibebaskannya PPKM. Tapi waktu saya ditahan, itu dihapus video saya yang itu, biar tidak terlihat prestasi saya. Bangsa tidak? Hari ini mau framing saya berafiliasi dengan partai ini, partai itu. Saya tidak main partai. Siapapun yang menjadi pemimpin terpilih di negeri ini yang sah, saya hormat. Rizik pasti tak bisa tidur lihat video ini. Ini zaman yang sudah milenial, nggak main yang bercanda kalian, candaan bapak-bapak, jokes kalian itu jokes bapak-bapak. Bawa corong jalan-jalan, saudara. Itu gaya-gaya tukang kompor, gaya-gaya penjual pecah belah itu. Sekarang bisa surat menyurat, bisa buat janjian, bisa zoom dengan pemerintah, dengan presiden, bisa. Kita bisa berbuat sesuatu yang viral dan akan direspon oleh pemerintah. Sekarang coba kalian lihat, ada anak-anak muda memviralkan jalan di kampungnya yang rusak, langsung presiden turun ke lapangan. Kalian capek teriak-teriak, kagak direspon karena nggak tahu ingin kalian apa. Lagi-lagi Bahar diskakmat oleh TIJ. Tidak bisa kita menuntut kepada pemerintah yang sah untuk ganti presiden, nggak bisa. Presiden nggak mau dan nggak dibenarkan secara konstitusi. Tuntutannya turun presiden. Kalah pemilu, buat demo, tuntut presiden turun. Kalau mau presiden di kalangan kalian, tunggu pemilu yang akan datang. Mudah-mudahan kalian menang. Tapi saya yakin dan saya jamin, pemilu kali ini kalian nggak dapat panggung lagi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja